Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsito dari kelas PBSI 3B dengan NIM 19211045 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya di sini akan mencoba membacakan tentang prosa lama, yaitu legendanya Mbah Gelen di daerah saya sendiri. Saya langsung saja akan membacakan untuk teman-teman. Legendanya Mbah Gelen. Menurut cerita rakyat, nama Mbah Gelen itu sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu negeri Medang Kamulan atau Medang Gele atau Pagelan, yang pemerintah negeri itu ialah Sri Prabu Kandawan yang berputra 5 orang, yang masing-masing memerintah negara bagian. Putra sulung bernama Sri Panuwun, ahli dalam pengaitan, pertanian, dan pemerintahan, dan pemerintah negara bagian Medang Gele yang akhirnya bernama Pagelen. Putra yang kedua bernama Sri Gendang Garbo, ahli perdagangan dan pemerintah di daerah Jepara. Putra yang ketiga berkedudukan di Prambanan bernama Karungkala. Yang keempat bernama Sri Petung Laras atau Tunggal Ametung, pemerintah di Kediri. Dan yang bungsu bernama Sri Citayu, pemerintah di Kauripan. Kerajaan Medang Kamulan adalah negeri yang aman, tentram, dan makmur karena rajanya berlaku adil dan jujur. Sri Prabu Karyawan meninggal dalam tahun yang ditandai dengan Surya Sengkala atau rupa Triseng Lebu, yang berarti kurang lebih 1031, yang kemudian yang menggantikan ialah putranya yang sulung, Sri Panuwun. Prabu Panuwun mempunyai 2 orang anak, tetapi semuanya cacat. Maka sang Prabu bersedih yang selanjutnya bersemedi untuk mohon petunjuk dewata. Akhirnya diperoleh suatu petunjuk gaib bahwa ia harus pergi di suatu sendang di Semelangu. Di daerah tersebut sang Prabu Panuwun memeristri anak perempuan Kiai Semelangu. Dari perkawinan itu kemudian dianugerahi seorang anak perempuan yang diberi nama Raden Rarawitan, yang kelak dikenal dengan namanya Mbah Gelen dan menjadi pewaris daerah Bagelen. Setelah dewasa, Rarawitan menjadi istri Pangeran Awawulangit yang kedudukan di daerah Ngombe. Karena Sri Panuwun berpindah kedudukan di Hargorojo, maka Pangeran Awawulangit menggantikan kedudukan di Bagelen. Pangeran di daerah tersebut maju sehingga pertanian pun maju dengan pesat. Hasil pertanian yang utama ialah padi, ketan, ulung, dan kedelai. Dan Nyai Bagelen bersama suaminya di samping sebagai petani maju juga beraktivitas sebagai penenun. Perkawinannya dengan Pangeran Awawulangit, Nyai Bagelen dikaruniai 3 orang anak, yang sulung bernama Raden Bagus Gento, dan yang kedua dan ketiga masing-masing perempuan yang bernama Raden Rara Teker, Taker, dan Raden Rarapitra. Pada suatu hari Selasa Wage, ketika Nyai Bagelen sedang menenun dan anak-anaknya asyik bermain-main tidak jauh dari Yat Kerja, tiba-tiba Nyai Bagelen alangkah terkejut karena bukan putranya yang sedang menyusu, melainkan seekor anak lembu. Kemudian dicarilah kedua anak perempuan dan ditanyakan pada suaminya yang sedang asik memiliki bibit ketan ulung. Karena jawaban dari suaminya kurang mengenakan, maka dengan alat tenunnya didoronglah sumbu padi pada kedelai sehingga isinya berhamburan. Sumbu padi itu terlempar jauh dan tersangkut di pohon beringin di desa Krendetan, dan yang sebuah lagi jatuh di desa Penatak Semerejo. Padi dan kedelai berhamburan jatuh di desa Ketesan dan Wingko dinumpuk. Namun bukan main terkejutnya Nyai Bagelen ketika dilihat kedua anak perempuannya terbaring pada bekas lumbung dalam keadaan telah meninggal. Terjadilah pertengkaran antara suami istri, dan suaminya Pangeran Awawulangit memutuskan pulang ke daerah asalnya. Ketika mendengar berita suaminya meninggal, maka Nyai Bagelen berpesan kepada anaknya sulung Raden Bagus Gento, semua anak cucu serta turunanku dilarang atau berpantang untuk berpergian atau jual beli mengadakan hajat pada hari pasaran Wage, karena hari pasaran itu saat jatuhnya bencana dan merupakan hari yang naas. Kecuali itu juga bagi orang-orang asli Bagelen berpantang untuk menanam kedelai, melihara lembu, memakai pakaian yang menyerupai pakaian yang dipakai Nyai Bagelen waktu datang bulan, yaitu kain lurik, kebaya, gading melati, dan kemben bagus tulis.
Setelah menyampaikan pesan itu, Nyai Bagelen masuk ke kamarnya dan kemudian menghilang tanpa meninggalkan bekas atau murca. Ya, sekarang saya akan mencoba mengulas tentang legenda Nyai Bagelen ini. Di daerah Bagelen pun sekarang memang tampak sepertinya belum ada yang mempunyai atau memelihara sapi, karena mitos tersebut mungkin masyarakat masih mempercayainya. Tapi memang pernah saya mendengar cerita tentang kejadiannya di daerah Bagelen. Memang jika masyarakat memelihara sapi memang tidak waris atau sering naas. Kadang ada yang sapinya mati ataupun kehilangan sapi. Oke, terima kasih telah melihat video ini. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.